Oke, jadi langsung bahas market ya, bro ya. Iya, bahas dikit-dikit gitu kan, market dan Oke, juga oke. kamusnya. Oke, boleh, boleh, boleh. Jadi sebenarnya kalau kita ngeliat market ya teman-teman ya, memang harus diakuin bahwa volatilitas market masih tinggi ya, gitu. Jadi Mm-mm. volatilitas market itu maksudnya seperti apa sih? Jadi kalau teman-teman yang ingat ya beberapa tahun lalu pergerakan market itu kan relatif sehari itu paling nggak bergerak banyak lah. Mungkin ya 0, berapa kalau nggak 1, berapa gitu kan ya. Tapi kan kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini kan marketnya bisa turun 3%, besoknya naik 2%. Nah, itu namanya cukup volatile teman-teman gitu. Nah, masa-masa Mm-mm. volatile ini menurut kita sih jujur masih belum berakhir ya, karena masih ada beberapa sentimen yang akan ngedrive pergerakan market gitu. Jadi market global Mm-mm. maupun nanti efeknya juga ke market kita gitu. Betul, 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 betul. Ini berarti kita masih tetap harus ngelihat apa sih kalau di market US kan yang dari kemarin diperhatiin kalau bukan angka inflasi, pengaruhnya terhadap yield apa namanya yield obligasi tenor 10 tahun gitu ya. Masih ke sana berarti arahnya ya, Bro ya. Betul, kalau lihat makro sih memang sementara kita ngelihatnya kedua data itu ya. Pertama adalah Mm-mm. inflasi, tapi kan sebenarnya inflasi udah expected bakal tinggi ya. Cuma Mm-mm. jangan lebih tinggi dari Iya. ekspektasi aja gitu. Ibaratnya semua orang tahu itu udah kayak udah fakta lah ya, inflasi pasti tinggi. Cuma yang kita perhatiin adalah ekspektasi dari market itu berapa. Misalnya Mm-mm. ekspektasi market di mungkin mungkin di bulan Mei inilah ya, mungkin 7% gitu. Tapi Mhm. keluarnya masih Mhm. 8%. Nah, itu market pasti jitter lagi gitu. Tapi kalau udah Betul. ekspektasinya 7%, keluarnya di angka ya 7, 7,1 itu make sense gitu. Jadi market nggak akan yang Hmm. tiba-tiba drop lagi gitu. Karena kan mungkin teman-teman tahu Mhm. lah ya kalau market itu bukan tidak suka sama sama hal buruk, tapi tidak suka sama uncertainty gitu, Iya, ketidakpastian iya, gitu iya, lah iya. ya. Nah, yang kedua Waduh, juga masih kayak dari yield ya kayak gitu. nyari pasangan itu, Bro. Bercanda, bercanda, Bro, bercanda. Terus yang kedua tadi apa, Bro? Yang kedua masih dari bond yield ya teman-teman ya. Karena Heeh. ya kan kalau misalnya interest rate dinaikin, karena kan untuk melawan inflasi ya biasa sih juga akan ngefek ke bond yield juga gitu. Maksudnya gimana? Kalau Heeh. misalnya yieldnya udah ketinggian nih, jadi kan yield Mhm. itu kan melambangkan return yang kita dapat nih dari bonds ya teman-teman ya. Kalau kalau yieldnya udah Iya. tinggi, returnnya udah tinggi, ya mungkin para fund manager akan lebih milih uangnya ditaruh di bonds dulu buat beli bonds gitu karena kan lebih Mhm. aman kan kalau Mhm. apalagi kalau Mhm. kita berbicara itu ya treasury yield-nya US ya treasury bonds-nya US itu kan ya ibaratnya bisa dibilang bond paling aman lah di dunia gitu jadi Mhm. ya Iya, ngapain iya, iya. ngapain ke Oke, stok yang betul. lagi volatile mending beli bond aja returnnya udah pasti gitu. Returnnya pasti dan udah pasti lebih aman lah ya. Jadi wajar Iya aja kalau betul. alasannya seperti itu. Oke, Iya Bro betul. Jim, ini kita udah bergabung bersama kita. Ini bintang tamu kita yang satu lagi dari sayakai.id, ada CEO sayakai.id, ada Ci Jessica Wijaya. Ini langsung saya undang aja masuk nih buat kita ngobrol-ngobrol market dulu lah ya. Kita panesin ini para cuan troopers kita sebelum kita bahas background dari bukan kamus biasa part 2. Halo Cijes, udah bergabung apa belum? Kita sambil tunggu ini. Jeng jeng, koneksi. Oke, Cijes, halo. Halo malam Halo, Cijas. malam Daniel, malam Jimmy. Iya, thank you banget. Thank you banget nih kemarin Cijes sama Bro Jim ini dua-duanya naik ke atas panggung untuk meramaikan panggung Sukor Sekuritas, memeriahkan grand launching aplikasi kita. Thank you banget ya Cijes dan juga Bro Jim. Ya dong, thank Thank you you banget. Denny yang Saya juga udah lihat. jadi MC. Iya, thank you. Iya, Ini Daniel juga keren banget. Daniel juga keren. thank you. Thank you Cijes. Kalau Nah, Cijes, kalau nge-live mm-mm. nge-live bareng Cijas ini bawaannya grogi gitu. Soalnya seperti orang-orang sering bilang ya, member Blackpink soalnya. Iya, 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 iya. Juga Adalah Jimmy. sedikit sedikit deg-degan gitu ya. Oke, Cijes, terakhir kan kita ngobrolin tentang saham teknologi ya di T-Talks waktu itu kan, dan your prophecy is happening gitu ya buat saham teknologinya. Gue pengen mau langsung tanya itu tentang sahamnya, tapi jangan nanti terlalu cepat panas gitu ya. Gue pengen tanya dulu tentang market nih, Cijes, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang bukan kamus biasa gitu ya, persembahan untuk para cuan troopers. Nah, kalau Cijes itu ngelihat volatility pasar di IHSG itu sekarang kayak gimana sih? Apakah bakal ketahan nih konsolidasi di level-level kayak sekarang gitu? Atau inilah momentum-momentum di mana
ya karena volatil kita harus serok lebih banyak atau mungkin ada potensi dia naik lebih tinggi nih di bulan Juni di bulan depan. Oke, kalau menurut aku ke depan mungkin in the time being sekitar mungkin 3 bulan masih akan volatile ya. Tapi it doesn't mean nggak ada saham-saham menarik yang bisa kita perhatiin gitu. Atau mungkin kalau teman-teman invest reksadana di Saya Kaya, nggak berarti teman-teman nggak cicil gitu ya untuk reksadana teman pilih dan teman-teman masih yakin gitu. Menurutku kemarin kita punya trade balance hasilnya lumayan positif banget, jauh di atas konsensus, dan itu sebenarnya is a good a very positive thing lah ya, apalagi di market kayak gini. Mungkin sedikit perubahan dari apa yang kita ngomong yang terakhir kali ya, Daniel. Kemarin kan kita sempat ngobrol bahwa Big Bang itu kan oke, dan kenyataannya kan emang sempat kan ya Big Bang naik gitu kan, lumayan banget. Tapi mungkin kalau misalnya kita lihat dengan maksudnya what's happening beberapa waktu belakangan ini, mungkin kedepannya mungkin Big Bang akan sedikit lebih challenging sih menurutku. Menurutku sih, kalau aku sih lebih tetap commodity stock sih. Commodity stock menurutku masih oke. Beberapa commodities punya story yang bagus banget juga gitu ya. Mungkin nanti kita akan ngomong kalau misalnya stock by stocknya gitu. Oke, menarik. Tetap komoditis ya. Apakah ini masih limpahan komoditi super cycle gitu, Ci? Makanya kita lebih ke komoditis, atau karena emang kita ngelihat karena ada inflasi gitu dan lain sebagainya, makanya kita hedgingnya masih tetap di komoditis dulu aja. Yes, I think so, karena inflation play, apalagi mungkin kedepannya sektor recession play ya, menurutku si komoditi sektor ini jadi makin interesting gitu. Tapi menurutku mungkin satu hal yang beda gitu ya. I don't think gold itu akan naik terlalu banyak sih in the near future ya. Menurutku yang beberapa waktu ini yang naik banyak banget dan mungkin kedepannya akan masih naik kalau misalnya situasinya masih sama, itu adalah ruble. Kalau misalnya diperhatiin itu sejak pertama kali mulai war itu tuh naiknya tuh banyak banget, menguat jauh banget terhadap USD, even better daripada waktu sebelum perangnya mulai gitu. Jadi itu menarik banget sih menurut aku ruble. Oke. Rubelnya justru ya yang lebih menarik. Nah, kalau dari Bro Jim gimana? Komoditas juga nih, lebih pro ke komoditi atau ada sektor-sektor yang lebih mungkin bisa menyamai komoditi atau mungkin yang bisa kita bilang under value gitu? Gimana nih pandangannya, Bro? Kalau dari gue sendiri sih memang sama ya kayak Jijas ya. I think semua orang di market sekarang lagi suka banget sama komoditas gitu, sama commodity play gitu. Kalau aku sih mungkin nanti kita bahas lebih lagi lah ya. Tapi kalau dari my point of view adalah kenapa gue masih percaya sama komoditas itu karena salah satu negara pengkonsumsi komoditas, contoh kayak batu bara lah ya, kita ambil contoh batu bara. Kan salah satu negara yang konsumsinya paling banyak, negara tujuan ekspor terbesar batu bara Indonesia, itu kan China kan. Dan as we know sekarang China itu lagi battle sama Omicron gitu. Memang kurva mereka tuh agak telat dibandingkan semua dunia ya, karena waktu semua orang itu udah mulai terbuka, mereka masih tertutup. Jadi mereka agak telat lah gitu. Mereka lagi battling gitu. Mungkin teman-teman udah pernah denger dari awal Maret, akhir Maret, sorry, itu kan Shanghai itu kan di lockdown ya, gitu. Itu kan Shanghai itu kota yang pengaruh kontribusi terhadap GDP-nya itu tinggi teman-teman gitu. Salah satu kota terbesar lah. Itu bisa dibilang financial center-nya China sebetulnya kalau Shanghai gitu. Nah kalau kota sebesar ini di lockdown, pasti kan efeknya itu konsumsi terhadap energi itu kan bakalan turun ya gitu. At least ya meskipun memang turun, at least nggak naik gitu. Tapi kan kita ngelihat bahwa ada sedikit kalau misalnya kita bilang ada sedikit, karena gini, ibaratnya kan banyak orang yang sekarang nggak percaya. Jadi ya, mungkin aku ceritain dulu ya. Kan banyak orang yang nggak percaya bahwa China itu kayaknya akan tetap lockdown gitu. Jadi akan tetap menggunakan strategi yang sama gitu. Nah strategi yang sama ini kan misalnya tiba-tiba ada kasus, misalnya ada outbreak di mana, biasanya langsung di lockdown itu kan sedikit banyak itu berpengaruh terhadap itu kan harga komoditas kan, maksudnya demand-nya akan turun gitu. Tapi kalau kita ngelihatnya di awal-awal memang kita awalnya predik bahwa harga komoditas ini akan terpengaruh sama demand yang datang dari China karena akan sering di lockdown gitu. Tapi setelah sebulan ini kita ngelihat apa yang terjadi di Shanghai dan efeknya terhadap ekonomi di China, pandangan gue sendiri udah mulai berubah gitu.
Jadi mungkin Mm-mm. kalau teman-teman ada yang ngikutin, kita pernah keluarin satu report namanya On China dari akhir Yeah. tahun lalu, gue udah predict gitu bahwa ekonomi China itu akan going for a slump at least dalam semester pertama di tahun ini karena mereka pasti Mm-mm. akan masih pakai zero COVID policy at least di Oke. setengah tahun ini gitu. Nah ini kan udah mulai kebuktikan bahwa ekonominya udah kena hit banget gitu. Ekonominya udah Mhm. kena hit dan bahkan kalau kita baca berita bulan lalu nih bulan April nggak ada satupun mobil yang kejual di Shanghai kota dengan Mhm. 25 juta penduduk satu mobil pun nggak kejual sampai semati itu ekonominya gitu. Nah ini kan Mhm. ngebuat ini sedikit sorry mungkin agak bicara tentang politik ya bukan bukan politik lah tapi pergerakannya memang akan mengarah ke sana. Jadi kalau teman-teman tahu Mhm. presidensi itu nanti di sekitar bulan 10 bulan 11 dia itu akan naik untuk periode ketiga bilangnya gitu. Dan tentu saja dia nggak mau naik ke periode ketiga dengan ekonomi Cina yang lagi jatuh gitu. Karena kan Iya. kita tahu ekonomi Cina itu kan terbiasa tumbuh dengan GDP growth yang tinggi kan gitu loh. Nggak mungkin lu mau Mhm. nyalonin diri lu periode ketiga tapi ekonominya going for a slump gitu. Jadi kita ngeliat Mhm. ke depannya akan ada sedikit apa ya kayak mungkin dilegain jadi agak sedikit tidak terlalu sestrik kemarin gitu dan itu akan ningkatin Mhm. demand lagi terhadap energi gitu salah satunya adalah batu bara gitu. Nah Mhm. jadi sih kita ngeliat play-nya masih akan di sana sih sebetulnya bro gitu. Oke. Berarti commodity stock will be really really hot lagi ya. Bakal tetap dikejar lagi nih oleh para cuan troopers, para investor. Nah, Ya. Bro Jim, gue pengen intermezzo sedikit nih. Ini terkait juga dengan grand launching kita kemarin. Sebelum kita ngobrolin market lagi, terkait dengan grand launching kemarin, ini ada Cuan Troopers kita nih yang bilang dari Nana Fitriana underscore Aldi. Boot Coffee saya kayaknya keren banget nih Ci. Waduh, kayaknya udah ada yang kecantol nih Ci. Thank you. Kapan Semoga lagi sih? Kapan lagi sih ada boot-boot yang kayak gini Ci? semoga ke depannya nanti mungkin ada roadshow ya, especially mungkin di daerah-daerah Jabodetabek. Nanti kita akan mampir juga ke sana. Kemarin Daniel sama Jimmy sempat cobain kopinya. Mm-mm. Cobain, Kayaknya yang saya Kinta nambah dua Mani paling kali enak. sih. Iya. Jimmy kayaknya tiga-tiganya tuh dicobain Iya. satu-satu, kopi, kopi, teh. Boleh dong. Tapi saya, itu resepnya berarti resep dari saya kaya ya, Ci ya. Saya suka yang Kintaman itu. Kita resepnya kita kerja sama salah satu vendor kopi yang lumayan oke dan I think mereka emang Mm-mm. super ya in terms of taste-nya. Hopefully emang kemarin Mm-mm. teman yang cobain kopinya saya kaya semuanya suka dan ketagihan pengen coba lagi gitu. Iya, ketagihan pengen selfie juga, pengen posting gitu ya di booth kopi saya kaya supaya viral gitu ya. Dan jangan lupa Nah, download app saya kayanya uh-uh. gitu. Iya, jangan lupa nih ya, untuk download aplikasi Saya Kaya supaya nanti di tengah kondisi yang lagi apa ya kita bisa bilang tahunnya komoditi lagi panas-panasnya gitu ya, bisa hedging di saham komoditi, bisa juga hedgingnya dengan beli reksadana gitu kan ya, Ci ya. Betul, betul bisa juga Mm-mm. alternatif buat Iya, teman-teman nah, yang lagi bingung kan ya mm-mm. market kayak gini Mm-mm. harus ngapain gitu bisa juga pilih untuk reksadananya. Mm-mm. Nah, Ci, kalau kita pengen dengan kondisi pasar kayak sekarang nih, kita tuh pengen nabung juga lah gitu ya, mengamankan sedikit dana atau banyak dana, mungkin lebih pilih taruhnya di reksadana supaya nggak kena volatilitas yang gila-gilaan gitu ya. Nah, ini tuh bagusnya gimana sih triknya untuk beli atau ada jenisnya atau gimana nih, Ci, untuk dari pandangan reksadananya? Mungkin kalau teman-teman sendiri masih worry dengan volatility, bisa pakai dulu nih dananya Mm-mm. di market funds ya. Money market funds kita itu performance-nya jauh banget di atas benchmark. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, Mm-mm. mungkin benchmark year to date so far itu mungkin kayak sekitar 2 komaan lah ya, 2, persenan. Rata-rata money market funds di saya kayak performance-nya 4 until 5%. Jadi hampir 2 kali lipat di atas benchmark. Dan itu adalah salah satu Mm-mm. yang oke banget buat teman-teman yang masih takut dengan volatility atau mau taruh uang gitu ya dalam jangka jangka waktu pendek. Misalnya sambil nunggu ini, waduh marketnya kayaknya bakal koreksi dalam nih. Nanti aku tunggu ini belinya waktu koreksinya udah sampai misalnya indeksnya 6.500 atau 6.400 gitu ya. Nah itu boleh banget tuh pilih reksadana money market buat parkir uangnya. In this Mm-mm. in this year
memang government bonds ini pasti akan lebih volatile dibandingkan reksadana-reksadana yang base-nya itu corporate bonds, karena biasanya ya reksadana obligasi yang isi obligasi pemerintah itu NAV-nya kan dibentuk oleh harga bonds-nya per harinya. Kan karena memang obligasi pemerintah itu lebih liquid, lebih sering ditradingkan, jadi memang biasanya harganya akan lebih fluktuatif dibandingkan reksadana yang isinya corporate bonds. Jadi kalau teman-teman pengen reksadana pendapatan tetap atau obligasi yang lebih cenderung stable, itu bisa pilih beberapa reksadana obligasi yang isinya corporate bonds yang ada di saya, kayak mungkin salah satu contohnya Sukor Stable Fund, juga Trimegah Dana Tetap juga ada. Nah, untuk reksadana campuran kita ada Bastra itu bagus banget juga, dan juga ada Salendra Balance Opportunity Fund. Dua-duanya returnnya in the past 1 year tuh lumayan, kayak sekitar 18-20%. Jadi juga lumayan menarik sih sebenarnya. Kalau untuk equity funds, teman-teman bisa mungkin mulai nyicil gitu ya, kalau masih takut dengan volume. Belinya dikit-dikit aja sambil DCA atau nabung. Itu ada beberapa pilihan yang bagus banget. Kayak kalau misalnya dari Sukor, ada Sukor Equity Fund yang lebih less index sebenarnya. Terus ada juga Kisi Equity Fund yang sangat agresif. Kalau Kisi Equity Fund emang sifatnya lebih agresif. Terus ada juga Plus yang juga bisa teman-teman. Jadi banyak banget reksadana yang bisa dipilih. Termasuk ada reksadana indeks loh, MSCI dari Salendra. Jadi dilirik. Oke. Jadi yang ini ibarat kita beli pergerakan daripada indeksnya gitu ya, berarti ya. Dan bisa kita bilang gitu. Ya, yang dipilih adalah indeks MSCI. Jadi kalau misalnya teman-teman nyobain gimana sih rasanya pegang reksadana indeks, especially mungkin reksadana MSCI. Nah, teman-teman bisa tuh coba Salendra MSCI Fund. Jadi ada di saya kayak semuanya.